Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa barakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau berbagi praktik baik mengenai solusi permasalahan pada saat proses KBM. Nah, judulnya adalah kurangnya motivasi belajar siswa. Pada deskripsi permasalahan, dari hasil pengamatan saya terhadap seluruh siswa di kelas pada mapel pemodelan perangkat lunak atau PPL, ada 21 siswa yang mau mengikuti proses pembelajaran dari awal hingga akhir jam pelajaran. Dan sisanya 15 siswa tidak mau belajar dan tidak mau mengerjakan soal tugas. Nah, tentunya ini menjadi permasalahan. Ada 15 siswa yang enggan untuk belajar, enggan untuk mengerjakan tugas gitu, atau soal-soal yang saya berikan. Dari 36 siswa. Nah, akar permasalahannya yang saya tahu dari hasil kuesioner menyimpulkan bahwa ada 15 siswa dari 36 siswa kurang motivasi belajar dikarenakan belum memahami manfaat setelah belajar pada materi tersebut. Nah, sementara untuk alternatif solusi, saya menyampaikan kembali tujuan pembelajaran mapel PPL atau perangkat pemodelan perangkat lunak. Yang kedua, menyampaikan dasar hukum belajar dari Al-Quran, dari Undang-Undang Dasar 45, dan dari yang lainnya. Kemudian yang ketiga, saya memberikan contoh siswa berprestasi dari beberapa bidang prestasi yang merupakan hasil dari proses belajar. Contoh, misalnya pada PPDB ada yang namanya jalur prestasi. Itu prestasi dari berbagai macam mata pelajaran. Ya, misalkan yang paling sering diterima adalah prestasi dari mapel PJOK, gitu. Prestasi dari silat, prestasi dari futsal ataupun sepak bola dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran mapel PPL. Nah, yang pertama, siswa dapat menganalisa kebutuhan apa. Nah, kebutuhan apa saja pada sistem yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyusun laporan kegiatan pembuatan sistem berdasarkan materi pelajaran pemodelan perangkat lunak atau PPL. Yang ketiga, siswa dapat satu pengalaman yang sangat berharga tentunya dalam membuat suatu sistem dari hasil pembelajaran berbasis proyek. Jadi praktik langsung ke lapangan. Nah, untuk dasar hukum belajar, saya sampaikan juga kepada semua murid saya. Bukan hanya 15 orang tersebut, tapi diberikan ulang kepada seluruh siswa. Itu dasar hukum yang pertama adalah Al-Quran, surat Al-A'laq ayat 1. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Nah, maksudnya belajarlah. Supaya bisa berprestasi, supaya bisa berkarya, supaya bisa berinovasi. Begitu. Mana mungkin orang bisa berkarya tanpa belajar? Ya tentunya harus belajar dulu. Gitu. Nah, kemudian yang kedua,
Undang-Undang Dasar 1945 kutipan alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi bangsa itu ya harus cerdas. Itu dengan cara apa? Dengan cara belajar. Itu belajar itu apa? Ikro. Nah, balik lagi ke nomor satu ya. Kemudian yang terakhir adalah dari Kemendikbudristek. Nah, itu juga dijabarkan ya, atau dijelaskan tentang wajib belajar seperti itu. Kemudian di sini contoh siswa berprestasi. Nah, tadi sudah disebutkan yaitu PPDB siswa ya. Di setiap sekolah yang menerima siswa baru atau murid baru, atau semua perguruan tinggi yang menerima mahasiswa baru, itu diutamakan dari jalur prestasi. Begitu. Yang kedua, prestasi siswa di bidang olahraga. Ya. Baik apa tuh dari silatnya, dari sepak bola, dari futsal, dari renang gitu dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir yaitu prestasi lomba kompetensi siswa. Biasanya setiap tahun sekali atau satu semester sekali diadakan LKS. Itu ada tingkat sekolah, LKS tingkat kota atau tingkat kabupaten, ada juga LKS tingkat provinsi, dan terakhir LKS tingkat nasional. Begitu. Nah, itu semua siswa itu semuanya membutuhkan yang namanya belajar. Begitu. Tanpa belajar pasti kalah oleh siswa-siswa yang sudah belajar. Begitu. Nah, baik, ini adalah sumber rujukan pemecahan masalah. Tentu yang nomor satu adalah dari Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1. Kemudian yang kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Dan yang ketiga adalah dari website Guru Inovatif ya. Nah, ini kemudian yang berikutnya mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya menyampaikan terlalu cepat ya dan terlalu ringkas. Nah, untuk detailnya bisa nanti sambil apa namanya tuh komen-komen di kolom komentar ya di bawah video ini gitu. Nanti saya jelaskan gitu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.